Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Masih dalam suasana peribadahan di rumah kita masing-masing. Itu mari kita khususkan peribadahan ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara kini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu masih dalam suasana di mana kita yang tidak ada kaitan langsung ya dengan penyanyi terkenal ya yang sangat legendaris beberapa waktu yang lalu itu meninggal dunia oleh karena faktor sakit. Tetapi bukan berarti saya ingin mengajak Bapak Ibu berduka. Yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang adalah bagaimana kita bersorak-sorak, kita menunjukkan kepedulian kita. Kalau ada sebutan sobat ambyar itu bersedih, kita nggak bersedih karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang kita rayakan di ibadah Minggu Paskah yang ke-5 ini. Dan bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan yang selalu manis, selalu ceria, selalu bahagia, yang selalu mencintai bapak dan ibunya, mamah papahnya. Tapi jangan nakal ya, walaupun tidak sekolah saat ini sementara waktu, tapi tetap belajar di rumah masing-masing. Nah, kita pun di minggu ini juga diminta untuk belajar, yaitu belajar firman Tuhan. Satu ayat yang mendorong kita untuk mengetahui cintanya Tuhan. Nah, ini khusus untuk anak-anak ini, cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan seperti ini, memberikan kita petunjuk-petunjuknya untuk mengarahkan kepada jalan yang benar. Begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi anak-anak yang sudah sekian minggu ya tidak sekolah minggu, tidak mendengarkan cerita-cerita yang lucu, yang menarik, yang memberkati dari Bapak Ibu guru sekolah minggu, tentu rindu. Nah, kerinduan anak-anak bisa disalurkan lewat bagaimana kita saat ini beribadah bersama dengan orang tua kita, bersama dengan kakak kita, dengan adik kita. Kita dikasih pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu mengharap supaya manusia itu saling mengasihi. Sehingga ketika saling mengasihi itu contohnya yang paling ringan adalah ketika anak-anak ini dibully, dimaki temen, diejek temen, tidak membalas. Itu salah satu ya, salah satu tabiat orang-orang percaya, walaupun masih anak-anak tapi tetap dididik oleh Tuhan Yesus Kristus. Setuju nggak? Ya, setuju ya, bahwa anak-anak tetap harus berdamai dengan semua orang, bersuka dengan semua orang, tidak boleh nakal sama papa mama, sama orang tua, atau sama siapa saja. Ya, apalagi sama kakak. Jangan sering bertengkar dengan kakak. Ya, harus berdamai. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus mengajarkan ini, bahwa mengasihi itu, mengasihi sesama itu harus menunjukkan sikap kasihnya kepada Tuhan. Mengasihi sesama berarti mengasihi cipta. Nah, tentu banyak kekurangan anak-anak, banyak kekurangan Bapak Ibu Saudara, tapi kekurangan itu akan kita katakan kepada Tuhan dengan nyanyian kidung penyesalan. Kita memuji nama Tuhan di kidung jemaat nomor 13. Bersama-sama kita puji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ketika kita mendengar firman tadi di hukum kasih, kita dibuat hati kita ini menyesal di depan Tuhan setiap dosa, kesalahan kita. Dalam bahasa anak-anak, maka kita ini jangan lagi mengulangi salah. Tapi saat ini apapun yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, bahwa kita adalah pribadi yang diberkati oleh Allah, maka di 1 Petrus 2 ya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9-10 mengatakan demikian, sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah pandai memahami tentang Alkitab, yang sudah dipelajari sekian tahun lamanya,
itu diharapkan dapat menolong pemahaman kepada anak-anak secara sederhana. Jadi anak-anak itu bukan berarti bodoh, tetapi anak-anak itu diharapkan mampu untuk nantinya merespon secara positif apa yang diajarkan oleh orang tua yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak, berita anugerahnya di mana? Berita anugerahnya adalah kita ini disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu berita anugerahnya. Lalu petunjuk atau apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anak-anak harus benar-benar taat, memahami bahwa kita ini harus terus-menerus menjadi setia pada umatnya. Setia itu contohnya bangun pagi, lalu kita sarapan. Nah, itu setia kepada pemeliharaan tubuh, gitu. Anak-anak kalau tidak sarapan, lapar kan? Nah, supaya nggak lapar, sarapan, gitu ya. Sarapannya nggak harus banyak, cukup buah satu, minum susu dan sebagainya cukup, ya, untuk menjaga supaya perut tidak kosong. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang kasih, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanggupi dan menanggapi apa yang menjadi cinta kasih Tuhan bagi kita semua dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan. Telah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allahku yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi situasi seperti ini Tuhan, pandemi COVID-19, kami harus menghadapi cara yang baru dalam kami beribadah. Dan puji nama Tuhan, jemaat-Mu setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui sapaan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Ngebyok ini ya Tuhan. Dengan cara seperti ini bukan berarti kami takut untuk berkumpul, tapi kami lebih mengedepankan tentang kebersamaan, tentang bagaimana terujinya orang-orang percaya dalam segala kondisi. Kami dilatih untuk tetap berani, tetapi berani dalam kewaspadaan dan kehati-hatian. Terima kasih untuk putusan dari Bapak Ibu Majelis Gereja yang telah tanggap terhadap situasi ini. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan doa kepada-Mu terkait dengan kebutuhan gereja-Mu di Gereja Kristen Jawa Ngebyok ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu Majelis Gereja yang berkarya. Biarlah mereka tetap sehat-sehat saja, baik-baik saja, diberkati kepandaian, pelimpahan rezeki dalam pengelolaan hidup, menjalani kehidupan bersama keluarga. Dan juga untuk para pengurus komisi, juga Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan waktu khusus untuk melayani,
sekaligus pengurus komisi juga Engkau berkati bekerjanya, belajarnya dan sebagainya ya Allahku. Dan saat ini secara khusus kami menyerahkan untuk tim tanggap darurat penanganan COVID-19, bagaimana kami secara preventif mengelola kehidupan kehati-hatian jemaat dengan kami mempromosikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kami harus hidup bersih, bagaimana kami harus setia memakai masker apabila bepergian, bagaimana supaya kami tetap cuci tangan, tetap menggunakan sabun, air mengalir, dan beberapa detik lamanya kami harus benar-benar bersih sebelum kami melakukan aktivitas-aktivitas. Dan kami serahkan tim tanggap darurat COVID-19 dengan bersama-sama akustik dari Komparem yang telah mensosialisasikan cara-cara hidup sehat dan penanganan-penanganan awal. Tuhan berkati supaya tim ini benar-benar menjadi solid dan bermanfaat untuk kehidupan pelayanan gerejawi. Allah yang setia, Allah penuh rahmat, saat ini kami menyerahkan untuk kelemahan-kelemahan umat-Mu terkait dengan ragawi. Tuhan berkati supaya setiap umat-Mu di GKJ Gebyuk ini sehat-sehat saja, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini juga merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan dengan jamahan-Mu yang maha dahsyat penuh keajaiban itu ya Allahku. Dan tentu kami menyerahkan juga untuk bangsa ini, bila bangsa ini selalu mendapatkan kebaikan dari Allah, bangsa ini mampu keluar dari krisis COVID-19 yang ada, dan kami mendapat informasi dicanangkannya bulan Mei ini harus mengalami banyak penurunan dan COVID harus segera punah dari negeri Nusantara ini. Gereja pun ikut mendukung, berdoa supaya itu terjadi dan bangsa Indonesia benar-benar dipulihkan ya Allahku, secara ekonomi, sosial dan sebagainya Tuhan. Bapak yang baik, terlampau banyak sebenarnya hal-hal yang kami minta kepadamu terkait dengan kebutuhan kami, tetapi Engkau maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam nama-Mu yang mencukupkan kebutuhan kami. Dosa-dosa dan kami mohon ampun. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, setelah kita menaikkan doa syafaat kita, saat ini kita akan mendengarkan ajakan Tuhan terkait dengan persembahan. Demikian di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara, kemarin minggu kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Bukan berarti di minggu-minggu berikutnya kita tidak mengumpulkan. Kita mengumpulkan di rumah kita masing-masing sambil kita memuji Tuhan. Dan saat ini hitung jemaat nomor 60 menjadi dasar kita juga memberikan persembahan suara kita kepada Allah. Mari kita pujikan bersama-sama. Alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa
Bapak Saudara telah mengumpulkan persembahan dan dikumpulkan di rumahnya masing-masing untuk ditabung. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau telah memberikan begitu banyak limpahnya rezeki. Engkau berikan pekerjaan yang baik bagi kami, dan ternyata Tuhan luar biasa. Kami menerima dengan ucapan syukur. Dan kami bersyukur saat ini kami wujud nyatakan dalam wujud persembahan. Dan apa yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing untuk kami simpan, dan nantinya kami akan berikan kepada gereja sebulan yang akan datang. Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan mampukan kami untuk lebih bersyukur kepada Engkau sebagai bakti kami kepadamu, dan untuk umat-Mu yang Engkau utus untuk mengelola, menyimpan, mendistribusikan. Biarlah harta gerejawi ini keluar dengan baik, dan pelayanannya pun mendatangkan berkat bagi keluarganya. Allahku yang setia penuh rahmat, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga hanya hikmat surgawi yang akan kami terima. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 menurut saya, ayat 1 sampai 14. Demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian Bapak Saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara. Salam untuk kaum remaja, yang masih imut-imut, yang masih belajar. Ya, untuk anak-anak, wis, anak-anak ini perlu saya ajak untuk tepuk tangan terlebih dahulu ini. Loh, nepuki apa Tuhan? Nepuki diri sendiri bahwa cintanya Tuhan itu tetap ada. Berikan tepuk tangan buat bapak ibu kalian. Wah, ayo bapak, iya, ibu, mama gitu ya. Jadi seneng gitu, nggak boleh sedih ya, karena cintanya orang tua kalian itu menjadi sesuatu yang harus menjadi bahasa kegembiraan, bahasa bahagia. Jangan berbalik, wong sama bapak sama ibunya, sama mama sama papanya masa tidak bahagia. Karena yakin bahwa bapak ibu, mama papa, anak-anak ini sangat mengasihi anak-anak. Mereka bekerja banting tulang bahasanya, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Itu perumpamaannya demikian. Betapa mereka kerja keras untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan anak-anak. Di anak-anak harus hormat ya. Oke, silakan hormat pada orang tua. Gitu ya. Nyenengin banget ya. Pokoknya kalau anak-anak bisa deket sama papa mama sama bapak ibu itu, apalagi setiap datang tuh hormat, itu nyenengin sekali. Dan tentu seperti itu bahagianya Tuhan Yesus Kristus. Seandainya dua murid gak bertanya, tunjukkan tempat itu supaya aku ke sana. Lalu Filipus bilang apa? Filipus bilang, Bapa itu yang mana? Itu bikin Yesus kadang-kadang, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi kamu nggak tahu jalan menuju tempat aku di mana akan berada nantinya. Lalu kau bertanya, di mana Bapak? Sudah sekian lama kau bersama aku, tapi engkau tetap saja bertanya-tanya. Itu bikin Yesus sebagai bapaknya Filipus dan Thomas, dalam arti bapak rohani yang dipercaya, itu sedih. Tapi Yesus tidak sedih. Yesus tetap menjawab, kalau engkau ini ingin tahu jalan, ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Filipus dijawab dengan santainya juga bahwa engkau bersama-sama dengan aku, ya engkau bersama-sama dengan Bapa. Jadi enggak perlu pusing, engkau sudah bersama aku. Kalau engkau ingin melihat figur Bapa, ya lewat aku gitu. Jadi orang-orang percaya zaman sekarang, Bapak Saudara, kalau masih bertanya, di mana ya surga itu, di mana ya juru selamat itu barangkali pertanyaan yang sudah mulai harus dierase, dihapus, di-delete dalam benak kita. Ya, karena apa? Kita ini sudah percaya Yesus. Kita ini tidak melihat, namun kita ini meyakini bahwa juru selamat dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya jalan itu. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, ya sudah, nantinya sampai kepada surga. Kalau kita masih nggak yakin surga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita coba belajar lagi firman Tuhan. Di Yohanes 14 ini menerangkan kepada kita semua bahwa memang Yesuslah jalan. Kalau kita percaya dan saat ini kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai sudah. Nggak ada pertanyaan lagi, aku nanti dosaku tidak diampuni. Diampuni gitu. Anak-anak remaja yang imut ya, yang seneng gitu, yang bahagia. Ditanya orang misalnya, "Woi, kok yakin woi selamat?" "Iya, karena aku punya Tuhan Yesus." "Loh, kok Tuhan Yesus itu kan manusia?" "Iya, manusia yang benar-benar diberkati oleh Allah karena Dia Allah sendiri." Jawabnya jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus Kristus memang bisa lapar, bisa haus, bisa nangis, bisa merintih, kadang bisa ngeyel. Loh, ngeyelnya di mana? "Tuhan, hendaklah cawan ini lalu daripadaku." Wah, itu tawar-menawar sama Tuhan Allah, nggak mau menderita. Tapi Tuhan Yesus tarik kembali, kehendakmulah yang terjadi. Oh, luar biasa kan? Sehingga ketika kita sebagai orang percaya nggak ragu-ragu, lalu kemudian menyaksikan, bersaksi tentang karya Allah yang besar. Karya Allah yang besar itu apa, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak? Sederhana sekali yang selalu Pak Setio gambarkan kepada seluruh jemaat. Kita saat ini sehat. Betapa
ya yang ada di luaran sana, di jauh ataupun dekat dari kita, ya sedang sakit. Kita sehat, jiwa kita sehat, tidak sedih seperti istrinya Pak D di Kempot beberapa hari yang lalu yang ditinggal meninggal oleh seorang maestro, godfather of broken heart. Meninggal. Aduh, orang sedih kok meninggal. Padahal dia sedih joget, gitu kan? Dia sedih joget, tapi tetap saja meninggal. Lalu bagaimana istrinya? Saya bayangkan kesedihan luar biasa. Sobat ambiar saja sedih. Mereka yang senang lagunya di Kempot aja sedih tuh. Sama maksudnya juga penggemar dan meneng-meneng ya sobat ambiar. Tapi ya nggak apa-apa. Dionysius Prasetyo sudah di tangan yang tepat. Sudah di tangan yang tepat. Ya, jadi nggak perlu kita berpikir dia kemana ya. Dionysius ya di tangan yang tepat, menyaksikan, menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidupnya. Sudah kita yang saat ini ditinggal, ya beberapa hari ini, yang auranya masih tetap kita ini mendengar lagu-lagunya yang sangat menarik begitu. Tidak apa-apa, ya istrinya supaya baik-baik saja. Ya Arda yang jadi anak angkat dalam musik itu juga semakin lancar menggantikan suara dari Pak D di Kempot. Ya. Dan siapa saja yang menyanyikan lagu-lagunya itu bikin sukacita. Itu salah satunya. Sedih, kita nggak sedih, kita hanya merasa kehilangan. Kita tidak sampai nangis-nangis begitu yang sangat histeria begitu, tapi kita tetap sehat. Jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat. Dan tentu kita harus katakan, aku sehat karena Tuhan, aku sehat karena Allah membimbingku, aku sehat karena aku imunitasku kuat, aku nggak sedih. Banyak orang yang terkena COVID, puji Tuhan sampai sekarang jemaat GKJ Gebyok 0%, karena mampu menjaga. Dan terima kasih loh untuk tim tanggap darurat sama tim akustik Komparem. Karya-karya luar biasa, karya yang menginspirasi supaya kita ini hidup sehat. Ya, bagaimana kalau kita panas, kita bersin, kita batuk, kita pilek, kita sedang nggak nyaman dengan tubuh kita ini, kita isolasi. Lalu menggunakan hand soap ya, yang sudah diberikan beberapa hari yang lalu. Ya, sampai sekarang kalau belum ada yang kejatah, datang ke gereja. Jatah Pak Setio masih itu ya. Masih banyak, dan jangan berpikir ini pilih kasih, tidak. Kalau bisa merata puji Tuhan, kalau enggak merata ya suatu saat nanti tim tanggap akan mendata kembali. Ya, keterbatasan tenaga ini juga membuat kerja-kerja dari tim agak terbatas. Ya, dimaafkan, enggak apa-apa, sabar saja. Toh Bapak Ibu Saudara juga sehat. Dan yang terakhir Bapak Saudara, menyaksikan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Dengan teknologi ini kita tetap dekat, kita tetap bersekutu dalam Tuhan, dan kita masih diberikan waktu untuk bersaksi dari Allah. Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan saat teduh sejenak. Dan setelah itu kita menaikkan doa Bapa Kami. Mari sama-sama kita saat teduh. Dan bersama-sama dengan orang percaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus yang percaya kebaikannya, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada para murid-murid yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi, dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 19 kita pujikan bersama-sama. Bapak Saudara, setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama kembali bersekutu dalam pengakuan iman rasuli, dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di sepanjang abad dan masa. Marilah kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita diutus untuk bersaksi, menceritakan karya Allah yang maha besar, dan kita akan dimampukan dengan berkat yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, melindungi, menaungi Bapak Ibu Saudara kini sampai sepanjang segala masa.